Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White tanggal 23 Agustus 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami agar dapat mengerti dan menghidupkan firman-Mu. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Ibu Rumina Sidabutar. Kepada Ibu Rumina, kami persilahkan. Selamat malam. Bacaan renungan malam kita tanggal 23 Agustus berjudul Selama masa percobaan berlangsung. Ayat inti dari Wahyu 22 ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguruskan dirinya. Segala kebaikan yang dinikmati manusia terjadi karena kemurahan Allah. Dialah pemberi yang agung dan berlimpah. Kasih-Nya dinyatakan kepada semua orang melalui kelimpahan yang telah disediakannya bagi manusia. Ia telah memberikan kepada kita masa kesempatan untuk membentuk tabiat bagi kehidupan sorga. Kita percaya tanpa keraguan bahwa Kristus akan segera datang. Bagi kita ini bukanlah dongeng, ini adalah kenyataan. Ketika Ia datang, Ia tidak akan membersihkan kita dari dosa-dosa kita, menghapus kekurangan dalam tabiat kita, atau menyembuhkan kelemahan dalam perangai dan sifat kita. Jika pekerjaan itu hendak dilakukan bagi kita, semuanya harus sudah diselesaikan sebelum waktu tersebut. Ketika Tuhan datang, mereka yang kudus akan tetap kudus. Mereka yang telah memelihara tubuh dan roh mereka dalam kekudusan. Pengudusan dan kehormatan akan menerima sentuhan akhir berupa kekekalan. Tetapi mereka yang tidak benar, tidak dikuduskan, dan cemar akan tetap demikian untuk selama-lamanya. Pada saat itu tidak akan ada lagi pekerjaan yang dilakukan bagi mereka untuk menghilangkan kekurangan mereka dan memberikan kepada mereka tabiat yang kudus. Sang pemurni tidak lagi duduk untuk melanjutkan proses pemurnian dan menyingkirkan dosa serta kebusukan mereka. Semua itu harus dilakukan selama masa kesempatan ini. Sekaranglah pekerjaan itu harus dikerjakan bagi kita. Selama masa kesempatan, kasih karunia Allah ditawarkan kepada setiap jiwa. Tetapi jika manusia menyia-nyiakan kesempatan mereka demi memuaskan diri sendiri, mereka akan memutuskan diri dari kehidupan kekal. Tidak akan diberikan masa kesempatan kedua setelah masa ini berakhir. Dengan pilihan mereka sendiri, mereka telah menetapkan jurang yang tidak dapat dilalui antara diri mereka dan Allah. Banyak orang menipu diri sendiri dengan berpikir bahwa tabiat mereka akan berubah pada saat Kristus datang. Namun, tidak akan ada pertobatan hati pada saat kedatangannya. Kekurangan dalam tabiat kita harus disesali dan ditinggalkan sekarang. Dan melalui kasih karunia Kristus kita harus mengalahkannya selama masa kesempatan masih berlangsung. Inilah tempat dan waktunya untuk mempersiapkan diri bagi keluarga di sorga. Masa kesempatan hampir berakhir. Bersiaplah, bersiaplah.
bekerjalah selama hari masih siang, sebab malam akan datang ketika tidak seorang pun dapat bekerja. Demikianlah bacaan renungan malam kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Rumina. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, kehidupan yang kita jalani hari ini bukanlah sesuatu yang kebetulan. Allah memberikan kepada kita waktu, kesempatan, kesehatan, kemampuan, keluarga, firman-Nya, dan terutama kasih karunia melalui Yesus Kristus. Ayat inti renungan malam ini di dalam Wahyu 22 ayat 11 membawa kita kepada suatu keadaan yang sangat serius. Akan tiba saatnya ketika keputusan ditetapkan atas manusia. Allah menghakimi, tetapi manusia juga mendapatkan konsekuensi dari jalan yang terus-menerus dipilihnya dan bertanggung jawab atas pilihan tersebut. Karena itu, pertanyaan terpenting bukanlah kapan Yesus datang, tetapi bagaimana keadaan kita ketika Kristus datang. Kita sedang hidup dalam masa atau kesempatan atau masa percobaan. Kita hanya mempunyai satu masa percobaan untuk membentuk tabiat yang sesuai dengan kehendak Allah. Jadi, hari ini bukan sekedar hari biasa. Hari ini adalah kesempatan yang menentukan keselamatan kita kelak di kemudian hari. Roh Nubuat di dalam The Signs of the Times, tanggal 8 April 1903, paragraf 1 berkata, "Kita hanya memiliki satu kehidupan untuk dijalani dan hanya satu masa percobaan untuk membentuk karakter yang dapat diperkenan oleh Allah." Kita sering berbicara tentang kedatangan Yesus sebagai pengharapan masa depan. Dan memang benar, kedatangan Kristus adalah pengharapan yang mulia. Tetapi kedatangan Kristus juga merupakan sebuah peristiwa yang menuntut persiapan. Yesus berkata di dalam Yohanes 14 bahwa Ia pergi menyediakan tempat bagi kita dan akan datang kembali untuk membawa kita kepadanya. Namun, kita tidak boleh hanya berkata, "Saya percaya Yesus akan datang." Pertanyaannya adalah, apakah kita hidup dan sedang mempersiapkan diri untuk bertemu dengannya? Roh Nubuat memberikan amaran bagi kita di dalam The Signs of the Times, tanggal 14 Februari 1878, paragraf 6 berkata, "Sekaranglah waktunya atau tidak akan pernah lagi bagi Anda untuk menyempurnakan karakter Kristen. Tidak akan ada masa berikutnya yang dapat Anda masuki ke dalam sekolah Kristus untuk menebus kesempatan-kesempatan yang telah disalahgunakan dan peluang-peluang yang telah hilang. Sangatlah penting agar dalam ujian besar yang akan datang, Anda dapat berdiri berdasarkan jasa-jasa penebus surgawi Anda, karena telah memperoleh kemenangan dalam namanya." Pekerjaan pembentukan tabiat atau karakter tidak dapat ditunda. Karakter tidak dapat diubah ketika Kristus datang, ataupun ketika seseorang sudah berada di ambang kematian. Pembentukan karakter harus dilakukan dalam kehidupan sekarang ini. Pertobatan akan datang terlalu terlambat bagi jiwa yang memenjarakan diri sendiri dan telah tercemar. Ini bukan berarti manusia mampu mengubah dirinya sendiri. Oleh sebab itu, kasih karunia, yaitu roh anaknya Yesus Kristus, ditawarkan kepada kita. Roh Nubuat di dalam Christ Object Lessons, halaman 260, paragraf 1 berkata, "Selama masa percobaan, kasih karunia Allah ditawarkan kepada setiap jiwa. Namun,
jika manusia menyia-nyiakan kesempatan yang mereka miliki demi memuaskan keinginan diri sendiri, mereka memutuskan diri dari kehidupan kekal. Tidak ada masa percobaan kedua yang akan diberikan kepada mereka. Dengan pilihan mereka sendiri, mereka telah menetapkan suatu jurang yang tidak dapat diseberangi antara diri mereka dan Allah. Kristus menunjukkan bahwa dalam kehidupan ini manusia menentukan nasib kekal mereka. Pekerjaan kita adalah menyerahkan diri kepada Kristus setiap hari dengan menerima Roh-Nya berdiam dalam hati oleh iman untuk membentuk karakter kita. Roh Nubuat di dalam Homeward Bound halaman 106 paragraf 5 berkata, mereka harus memiliki kasih karunia-Nya, Roh Kristus, untuk membantu kelemahan mereka, atau mereka tidak dapat membentuk karakter Kristen. Kasih karunia-Nya yang adalah Roh Kristus membentuk karakter Kristen menjadi serupa dengan karakter Kristus. Roh Nubuat menyatakan di dalam Counsels for the Church halaman 78 paragraf 6 berkata, karakter Kristen yang ideal adalah keserupaan dengan Kristus. Tanpa karakter yang ideal yang adalah keserupaan dengan karakter Kristus, kita tidak dapat memasuki gerbang sorga. Sebab satu-satunya yang kita bawa ke sorga adalah karakter kita yang sempurna serupa dengan karakter Yesus. Roh Nubuat di dalam manuskrip 37 1908 paragraf 17 berkata, tanpa kesempurnaan karakter, tidak seorang pun dapat memasuki pintu-pintu mutiara kota Allah. Karena jika dengan segala ketidaksempurnaan kita diizinkan masuk ke kota itu, tidak lama kemudian akan terjadi pemberontakan kedua di surga. Kita harus terlebih dahulu diuji dan dipilih, serta didapati setia dan benar. Pada pemurnian tabiat, kita bergantung satu-satunya harapan kita akan hidup kekal. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, apa yang perlu kita perhatikan dan lakukan sekarang ini? Masa percobaan sedang berlangsung. Kesempatan hampir berakhir. Bersiaplah, bersiaplah. Tinggallah di dalam Kristus setiap hari oleh kehadiran Roh-Nya. Izinkan Roh-Nya membentuk tabiatnya di dalam kita. Bekerjalah selama hari masih siang, sebab malam akan datang ketika tidak seorang pun dapat bekerja. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang menyadarkan kami bahwa masa ini adalah masa percobaan atau kesempatan yang sangat berharga untuk mengubah karakter kami menjadi serupa dengan karakter Yesus. Tolonglah kami untuk tidak bergantung pada kekuatan sendiri, tetapi menyerahkan hati kami kepadamu setiap hari. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon curahkan roh anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, agar karakter kami diubahkan menjadi serupa dengan karakter Yesus. Bila mana Yesus datang kembali, kami siap menyambutnya dan diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini ya Bapa. Mohon ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.